रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Daras Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaknya kita harus sepakat dalam satu hal, bahwa perilaku manusia menghormati segala sesuatu dipengaruhi oleh paradigmanya tentang sebuah nilai dari apa yang ia pikirkan. Ia akan menaruh emas dengan begitu hati-hati dan akan meletakkannya di tempat yang paling aman. Berbeda perlakuannya ketika menaruh kayu bakar. Ia hanya meletakkannya teronggok di pinggir rumah atau di gubuk reot, yang penting tidak kehujanan, dan apabila ia memerlukannya akan dengan mudah untuk membakarnya. Perbedaan memperlakukan emas dan kayu ini karena pandangan bahwa emas lebih berharga daripada kayu. Saudara-saudara sekalian, alur berpikir memperlakukan emas dan kayu, mari kita bandingkan dengan tema daras kita, pentingnya menjalin ikatan dengan khalifah. Kita akan merasa penting untuk menjalin kedekatan dengan khalifah ketika kita mengetahui betapa tingginya nilai seorang khalifah dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan memaparkan seberapa tinggi nilai seorang khalifah menurut apa yang saya pikirkan. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang khalifah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Artinya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari antara kamu dan berbuat amal soleh, bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka itu seorang khalifah di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan khalifah bagi orang-orang yang sebelum mereka, dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah Dia ridhoi bagi mereka, dan niscaya Dia akan menggantikan mereka sesudah ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka akan menyembah Aku, dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Aku. Dan barang siapa ingkar sesudah itu, itulah orang-orang yang durhaka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini berbicara tentang identitas orang beriman dan beramal soleh, bahwa sebagai bukti pengakuan Tuhan terhadap keimanan dan kesolehan mereka, maka Tuhan akan mengirimkan seorang khalifah di tengah-tengah mereka. Jadi jelas menurut ayat ini, bahwa keimanan dan kesolehan tidak bisa diklaim secara sembarangan. Bisa saja satu kelompok mendeklarasikan bahwa kamilah orang-orang beriman dan beramal soleh. Akan tetapi, jika tidak ada wujud khalifah di tengah-tengah mereka, maka pengakuan mereka hanyalah pengakuan sepihak. Tidak ada legitimasi Tuhan di dalamnya, dan klaim semacam itu hanya akan mempermalukan mereka di hadapan Tuhan. Ayat ini juga memperjelas fungsi khalifah
yaitu meneguhkan agama mereka dan mengganti ketakutan dengan keamanan. Dan kenyataannya, sekalipun golongan orang-orang beriman itu bukan mayoritas, akan tetapi karena ada khalifah di dalamnya, mereka ada dalam kedamaian iman. Sebab kapan saja seorang khalifah akan memberikan jawaban atas permasalahan mereka, sehingga mereka bisa beramal soleh dalam standar yang tinggi di bawah asuhan seorang khalifah. Hadirin sekalian, membandingkannya dengan kelompok mayoritas yang mengklaim mereka beriman dan beramal soleh, akan tetapi tidak ada khalifah, maka hanya karena permasalahan kecil saja akan menyulut keributan hebat di antara mereka. Atau sering terjadi untuk menutupi kerusakan secara intern, mereka mencari kambing hitam untuk mengaburkan kerusakan moral mereka. Jika hal ini berlaku, maka bukan saja kesalehan semu yang terjadi, tetapi merubah keamanan menjadi kekacauan. Keadaannya akan 180 derajat terbalik dengan mereka yang memiliki khalifah. Hadirin yang berbahagia, kalau kita memperhatikan ayat lain di dalam Al-Quran, misal di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menegaskan bahwa khalifah adalah salah satu mekanisme ketauhidan. Allah berfirman, "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu, ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hatimu dengan kecintaan antara satu sama lain, sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara. Dan kamu dahulu berada di tepi jurang api, kemudian Dia menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu mendapat petunjuk." Hadirin sidang daras Ramadan yang dimuliakan Allah, khalifah adalah tali Allah yang dijulurkan ke bumi, setingkat di bawah Nabi dan satu level lebih tinggi di atas mujadid. Fungsinya adalah mempersatukan mereka yang bercerai-berai, menghilangkan permusuhan dengan kecintaan, dan menyelamatkan mereka dari jurang api, sehingga terjadi persaudaraan keimanan yang kuat menuju ketauhidan sejati di muka bumi. Inilah fungsi khalifah, sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat akan konstruksi Islam, kontinuitas kepemimpinan dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat perlu. Sebagaimana Hadrat Khalifah Umar radhiyallahu anhu, seorang ahli tata negara Islam yang terkenal, pernah bersabda, "Innahu la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin." Sesungguhnya tidak ada Islam tanpa jamaah, dan tidak ada jamaah tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin jika tidak ada ketaatan. Menurutnya, sekalipun jumlahnya banyak, tetapi tidak ada pemimpin di dalamnya, maka tidak bisa disebut sebagai sebuah umat. Dan sekalipun ada pemimpin di dalamnya, tetapi tidak ditaati, maka sama saja dengan tidak ada umat Islam atau jamaah di dalamnya. Contoh dalam praktik nyata pada kehidupan Rasulullah dan para sahabat adalah ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, maka sebelum jenazah yang mulia Rasulullah SAW dimakamkan, umat melakukan baiat kepada beliau.
Begitu juga dalam praktek berikutnya di masa Khulafaur Rasyidin tidak dimakamkan seorang jenazah dari khalifah sebelum terpilih khalifah berikutnya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya seorang khalifah bagi keberlangsungan Islam dan umat. Saudara-saudara sekalian, sidang jamaah tarbiyat Ramadan yang berbahagia, jauh sebelum kekhalifahan muncul, Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis Musnad Ahmad bin Hambal bahwa Islam akan mengalami 4 era. Pertama, era kenabian. Kedua, era kekhalifahan alamin haji nubuah. Dan yang ketiga, masa kerajaan yang zolim dan akan kembali kepada masa khilafatan alamin haji nubuah yang kedua. Mari kita lihat dari sisi rentang waktunya. Yang pertama, era kenabian Rasulullah SAW berlaku dari tahun 611 Masehi sampai 632 Masehi dan rentang waktunya adalah 21 tahun. Setelah itu, maka lahirlah kekhalifahan alamin haji nubuah yang pertama sepeninggal hadrat Rasulullah SAW, yakni dari tahun 632 sampai 660 Masehi, dan ini berlaku selama 30 tahun saja. Dan setelah itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, terjadi masa kerajaan yang zolim, yakni mulai dari tahun 632 Masehi sampai ketika kekhalifahan Ahmadiyah terpilih, yakni pada 27 Mei 1908. Artinya rentang waktu dari masa kekhalifahan pertama ke masa kekhalifahan alamin haji nubuah yang kedua butuh waktu 1276 tahun. Dan kembali kepada masa kekhalifahan alamin haji nubuah dalam rangkaian silsilah Hadrat Masih Maud alaihissalam dan para sahabat beliau mulai dari tahun 1908. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dari masa kekhalifahan alamin haji nubuah pertama kepada masa kekhalifahan alamin haji nubuah yang kedua di masa Hadrat Khalifatul Masih adalah perlu waktu 1276 tahun. Sungguh merupakan sebuah penantian yang sangat lama. Di antara rentang waktu itu banyak sekali generasi yang mendambakan akan adanya kekhalifahan alamin haji nubuah yang kedua. Akan tetapi kitalah yang mendapatkan nikmat kekhalifahan ini. Kekhalifahan Ahmadiyah lahir dari tahun 1908 sampai sekarang 2021 sudah 113 tahun. Kita berada dalam kepemimpinan seorang khalifah. Sebuah hitungan yang luar biasa dan merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka merupakan sebuah keharusan yang teramat sangat agar kita menjalin erat hubungan dengan khalifah, karena merupakan penantian yang sangat panjang untuk mendapatkan kembali tali Allah Ta'ala, agar keislaman kita menjadi sempurna dan tidak mati dalam keadaan jahiliyah. Khalifah waqt saat ini adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadullah Ta'ala binasiril aziz. Hadirin sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi sangat penting agar kita menjalin ikatan dengan Hadrat Khalifah. Dan menurut hemat saya ada 3 cara agar kita tetap memiliki hubungan dengan Hadrat Khalifah. Yang pertama adalah berkirim surat, yang kedua menyimak khutbah-khutbah beliau, dan yang ketiga mentaati seruan-seruan khalifah.
tentang berkirim surat kepada Khalifah Tuan Mir Rafiq yang pernah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016 sekitar bulan Agustus. Beliau berpesan kepada kita sekalian, berkirim suratlah kepada Hadrat Khalifah, karena dengan menulis surat kepada Khalifah akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Di samping mempererat hubungan dengan Khalifah, Huzur pun akan membantu semua harapan dan doa kita. Huzur begitu menghormati surat-surat kita. Beliau tidak merelakan surat-surat dari para anggota tergeletak di bawah. Beliau selalu mengatakan kepada staf beliau bahwa surat-surat ini bukan hanya sekedar surat, melainkan jantung hati saya. Huzur senantiasa mendoakan kita, dan sejauh apapun kita mencintai Khalifah, Khalifah kita beratus-ratus kali lipat mencintai kita semuanya. Ketika Huzur ditanya, apakah mungkin seorang Ahmadi dapat menjalin hubungan dengan khilafah tanpa berkirim surat? Maka Huzur menjawab, sama sekali tidak. Tidak mungkin. Bahkan yang tidak mau berkirim surat kepada saya rasa mereka tidak peduli dan tidak mendoakan saya. Karena itu setiap Ahmadi hendaknya berkirim surat dengan Khalifah, supaya saya pun tahu keadaan mereka dan dapat terjalin hubungan yang erat dengan Khalifatul Waqt. Yang kedua adalah dengan cara menyimak khutbah-khutbah Hazrat Khalifah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, khutbah Khalifah adalah sarana tarbiyat terbaik saat ini. Beliaulah dokter spesialis bagi rohani kita semua. Mendengarkan suara Khalifah adalah langkah awal bagi kita untuk bisa mengamalkan segala perintahnya. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis menasihatkan kepada kita semua, para anggota jemaat, para ulamanya dan para pengurusnya, untuk tidak hanya sekedar mendengarkan perkataan Khalifah, namun juga harus mengamalkannya. Dan mereka tidak menganggap telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan hanya mengatakan ketulusan, kesetiaan, dan saling memberi ucapan selamat pada hari khilafat. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keras, agar Dia memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjaga nikmat khilafah ini. Khutbah Jumat 29 Mei 2015. Hadirin yang Allah muliakan, cara ketiga agar kita bisa menjalin kedekatan dengan Khalifah adalah mentaati seluruh seruan-seruan yang ma'ruf daripada Hazrat Khalifah. Tentang hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, setiap orang mukmin yang mencintai agama dan memiliki keikhlasan bagi jemaat dan menghendaki agar nama baik silsilah Allah Ta'ala tetap berdiri tegak dan kehormatan Islam dapat diperoleh seperti apa yang pernah diperoleh di zaman Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar usaha keras Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam melahirkan Khilafatan Alamin Haji Nubuwah yang kedua jangan sampai sia-sia. Maka mereka harus giat berusaha keras siang dan malam, bekerja sama bahu-membahu dengan Khalifah Waqt. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, pada hakikatnya mencintai khilafah adalah mentaati segala perintah dan seruannya. Sebagai contoh, salah seorang anggota kita, Mr. Said di Burkina Faso, telah mendapatkan kesulitan dalam hal keuangan, dan ia tidak membayar candah selama berbulan-bulan. Tiba-tiba anaknya sakit keras
dan harta yang tersisa pun dicuri orang. Suatu malam ia bermimpi bertemu khalifah. Khalifah menegurnya untuk membayar canda. Sekalipun Huzur menegurnya dalam mimpi, maka Mr. Said ini kemudian mentaatinya. Dan ia membayar canda secara rutin dan berupaya keras untuk mentaati apa yang telah dinasihatkan oleh Hadrat Khalifah. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya sembuh total, bahkan dapat pekerjaan yang lebih baik. Mr. Said pun sukses dalam usaha dan pengorbanan. Itulah sebuah contoh mencintai Hadrat Khalifah dengan melaksanakan seruannya. Keberkatannya mengalir di dalam kehidupan kita dan menjadi pembuka bagi kesulitan-kesulitan hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebuah contoh nyata kepada kita sekalian bahwa menjalin ikatan yang erat dengan Hadrat Khalifah tidak harus bertemu, akan tetapi melaksanakan segala perintah daripada Hadrat Khalifah itu pun sudah merupakan hakikat dari menjalin ikatan yang erat dengan seorang khalifah. Hadirin yang Allah Ta'ala muliakan, semoga kita semua mendapatkan karunia untuk menjaga nikmat khilafah ini sampai kepada generasi keturunan kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।